Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Gifir Azharandika, NIM 204228183. Izin mempresentasikan terkait materi teori belajar psikologi belajar. Untuk yang pertama, teori belajar behavioristik. Teori behavioristik adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Menurut Robert, behavioristik memandang bahwa belajar merupakan perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antar stimulus dan respon. Contohnya, peserta didik dapat dikatakan bisa membaca jika ia mampu menunjukkan kemampuan membacanya dengan baik. Untuk kekurangan eh, terkait teori belajar behavioristik, yang pertama, menjadi sebuah konsekuensi untuk membuat bahan ajar dengan bentuk yang telah siap digunakan. Yang kedua, tidak semua pelajaran bisa memakai metode ini. Yang ketiga, siswa dalam hal ini berkedudukan menjadi pendengar pada saat pembelajaran. Untuk kelebihannya, yang pertama membiasakan guru agar memiliki sikap yang teliti dan lebih peka atas keadaan pembelajaran. Yang kedua, guru tidak terlalu sering memberikan ceramah sehingga siswa dapat terbiasa belajar secara mandiri. Yang ketiga, dapat membentuk suatu tingkah laku yang diharapkan mendapatkan penilaian positif dan tingkah laku yang kurang pantas mendapat pengakuan negatif yang mendasar atas perilaku yang terlihat. Selanjutnya, teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif lebih mementingkan proses daripada hasil belajarnya. Jadi menurut Al-Hasan, mengemukakan bahwa kemampuan kognitif ini adalah kemampuan untuk berpikir secara lebih kompleks dan melakukan penalaran serta pemecahan masalah. Untuk kekurangannya ialah yang pertama, teori belajar kognitif ini keberhasilan sebuah pembelajaran tidak dapat diukur dengan hanya satu orang siswa saja. Yang kedua, teori ini dapat menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan. Yang ketiga, teori ini sulit dipraktekkan, terutama untuk usia lanjut. Untuk kelebihannya, teori kognitif ini dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk memecahkan masalah. Yang kedua, teori ini juga dapat meningkatkan motivasi siswa. Dan yang terakhir, teori kognitif ini juga dapat menjadikan siswa lebih kreatif dan juga mandiri. Selanjutnya, teori belajar konstruktivistik. Teori belajar konstruktivistik mengakui bahwa peserta didik akan dapat menginterpretasikan informasi ke dalam pikirannya, hanya pada konteks pengalaman dan pengetahuan mereka sendiri, pada kebutuhan latar belakang dan niatnya. Menurut Tobroni dan Mustafa, teori konstruktivisme memberikan keaktifan terhadap manusia untuk belajar menemukan sendiri kompetensinya. Untuk kekurangannya, yang pertama, siswa dapat membuat pengetahuannya sendiri. Yang kedua, konstruktivistik menanamkan agar siswa membangun pengetahuannya sendiri. Yang ketiga, situasi dan kondisi setiap sekolah tidak sama. Kelebihannya, yang pertama, memberikan kesempatan siswa untuk mencoba gagasan baru agar siswa terdorong memperoleh kepercayaan dirinya. Yang kedua, memberikan lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif. Yang terakhir, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan gagasan sendiri secara bebas. Teori selanjutnya ialah teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik adalah sebuah teori yang memanusiakan manusia, di mana seorang individu dalam hal ini peserta didik dapat menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungannya. Berdasarkan teori Maslow, teori humanistik ini lebih mengedepankan motivasi untuk mengembangkan potensi peserta didik secara penuh. Untuk kekurangannya, yang pertama, siswa kurang menyadari kemampuan kompetensi dirinya. Yang kedua, kurang aktifnya siswa dalam pembelajaran. Yang ketiga, peran guru sebagai fasilitator kurang sesuai bagi siswa yang pasif. Untuk kelebihannya, yang pertama, cocok diterapkan dalam materi pembelajaran yang tujuannya untuk membentuk karakter. Yang kedua, penerapan teori lebih menekankan proses daripada hasilnya. Dan yang terakhir, siswa menjadi manusia yang bebas dan tidak terikat oleh pendapat siapapun. Untuk teori belajar selanjutnya ialah teori belajar sibernetik. Nah, teori belajar sibernetik ini adalah teori belajar yang baru, di mana teori belajar sibernetik ini adalah ilmu yang mengandalkan sistem informasi dan komunikasi yang diterapkan dalam fungsi organisme atau mesin manajemen. Menurut teori sibernetik, belajar adalah pengolahan informasi. Menurut Robert Craig, teori belajar sibernetik merupakan sebuah sistem dalam berpikir yang merupakan sebuah tradisi yang diwariskan di dalam sebuah teori komunikasi. Untuk kekurangannya yaitu teori ini sebenarnya masih sulit
untuk diterapkan maupun diaplikasikan ke dalam sebuah proses belajar mengajar. Nah, untuk kelebihannya yang pertama, dapat diterapkan di dalam sebuah kelompok. Yang kedua, memberikan kemungkinan lebih besar bagi para pengajar untuk dapat mengerti dan memahami berbagai mekanisme dasar yang tersedia serta mengendalikan proses belajar mengajar. Nah, yang terakhir, dapat menjadikan pendidikan dasar terutama untuk diri sendiri. Nah, sekian terima kasih atas penjelasan terkait materi teori belajar psikologi belajar. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.